Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Allahumma sahri sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat iman wal Islam. Tak lupa Allah juga yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita terjauh dari virus-virus yang sedang melanda di dunia ini. Yang kedua, yakni salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habib tertinggi anti korupsi, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nama saya Rima Rahmawati Permana dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Di sini saya akan membahas tentang ta'aruf. Dalam agama Islam, segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu di ruang lingkup kehidupan masyarakat ataupun ruang lingkup kita sendiri, telah diatur secara baik dan benar. Salah satunya yaitu ketika kita harus belajar mencintai seseorang, baik dalam hal kebaikan ataupun keburukan sekalipun. Maka dari itu, dalam bab cinta atau mencintai, Islam telah mengaturnya, yaitu ketika kita mencintai seseorang, kita di dalam Islam tidak mengenal kata pacaran, tapi di dalam Islam mengenal kata ta'arufan. Mengapa Islam melarang pacaran itu? Karena pacaran bisa mendekatkan kita kepada hal keburukan. Contohnya, ketika kita sedang berduaan dengan lain muhrim atau yang disebut sebagai pacar kita, bisa saja setan mengganggu kita, mengganggu keimanan kita, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti berjabatan tangan, berpelukan, ataupun melakukan zina sekalipun. Karena dalam Islam, zina itu dilarang dan hukumnya haram bagi yang melakukannya. Sebagaimana dalam Al-Quran telah dijelaskan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisah. Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji. Mendekati saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Lalu bagaimana ketika kita mencintai seseorang, sedangkan pacaran saja sudah dilarang? Maka dari itu, Islam mengatur bagaimana cara kita untuk mencintai atau untuk menyampaikan perasaan kita kepada seseorang yang kita sukai, yaitu Islam mengaturnya dalam konsep ta'aruf, di mana ta'aruf ini bisa diartikan sebagai suatu proses untuk mengenal satu sama lain yang bertujuan untuk saling mengerti dan saling memahami antar sikap kita terhadap orang lain yang kita sukai. Nah, dalam proses ta'aruf ini kita melibatkan keluarga kita sebagai saksi ataupun sebagai dinding atau penyekat antara kita dengan seseorang yang kita sukai. Lalu dalam ta'aruf pun terdapat adab-adab yang harus kita patuhi. Pertama, kita harus bisa menjaga pandangan kita terhadap seseorang yang sedang berta'aruf dengan kita. Sebagaimana dalam firman Allah surat An-Nur ayat 30 yang artinya, katakanlah kepada muslim laki-laki agar dia bisa menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Yang kedua yaitu menutup aurat. Kita harus menutup aurat kita dari rambut sampai ujung mata kaki kita, itu harus tertutup kecuali telapak tangan dan muka. Lalu ada pertanyaan, bagaimana ketika seorang wanita yang sedang berta'aruf lalu dia bercadar? Apakah laki-laki itu bisa melihat mukanya? Tentu saja bisa. Dia bisa menampakkan mukanya untuk beberapa saat atau membuka
niqabnya dan memperlihatkan kecantikannya kepada seorang laki-laki yang sedang bertaaruf dengannya. Kenapa kok bisa sih gitu ketika seseorang yang bercadar harus membuka niqabnya? Karena supaya tidak terjadi kekecewaan atau tidak ada rahasia yang ditutup-tutupi satu sama lain, sehingga niqab itu boleh dibuka kepada seorang laki-laki yang benar-benar ingin bertaaruf dengannya untuk menjalin sebuah jalinan yang suci, yaitu dalam arti pernikahan. Lalu yang ketiga, memiliki sikap tenang. Kita harus tenang ketika kita sedang bertaaruf, jangan terburu-buru, karena orang yang melakukan hal dengan terburu-buru itu adalah temannya setan. Karena setan sangat menyukai orang-orang yang terburu-buru tanpa memikirkan semua hal dengan dua kali dan tidak memiliki rasa tenang. Maka dari itu kita harus tenang dalam menghadapi, apalagi dalam bab ta'aruf, karena kita memilih seseorang untuk menjadi teman kita untuk menjadi pendamping kita sampai nanti di akhirat kelak. Terus kita harus memperhatikan hal-hal sebelum kita bertaaruf. Salah satunya yang pertama yaitu niat. Dalam hadis dijelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman di antara kamu sekalian sebelum kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Maka dari itu, bersihkanlah hati kita, perbaiki niat kita bahwa kita bertaaruf itu karena ingin menyalurkan perasaan kita kepada seseorang yang memang benar-benar telah dijodohkan oleh Allah untuk kita. Maka dari itu, niatkanlah ini karena ibadah, karena kita akan melakukan atau menjalin sebuah hubungan. Dan jangan lupa niatkan ini karena Allah, lillahi ta'ala, karena segala sesuatu pun harus diniatkan karena Allah. Apalagi masalah ta'aruf ini, karena ta'aruf itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipermainkan. Yang kedua yaitu tidak berduaan. Misalnya mentang-mentang kita mau ta'aruf dengan orang lain, kita berani berduaan dengan calon yang kita telah pilih, karena itu adalah suatu hal yang salah. Ketika kita ingin menemuinya atau ingin bertemu dengannya, maka dampingilah kita dengan muhrim kita. Supaya apa? Supaya kita terjauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan, karena setan itu di mana-mana loh. Sekuat apapun iman kita, ketika iman kita telah digoda olehnya, bisa saja kita melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan ataupun jauh dari pikiran-pikiran kita sebelumnya. Lalu bertukar biodata. Mengapa kita harus bertukar biodata? Agar kita bisa saling mengetahui satu sama lain. Agar kita bisa mengenal dia, bisa mengerti dan bisa memahaminya. Lalu yang keempat yaitu pertemuan antara keluarga kita dengan keluarga seseorang yang sedang kita ta'arufi. Yang kelima yaitu diperbolehkan memberi hadiah, yaitu sebagai misalnya kita sedang bertaaruf, lalu aku mah pengen ngasih baju buat dia, tapi bajunya misalnya syar'i, nah itu diperbolehkan. Saya ingin memberi sebuah atau oleh-oleh atau misalnya parcel buah-buahan untuk keluarganya, itu diperbolehkan. Itulah adab-adab yang harus atau hal-hal yang harus dipersiapkan. Bagaimana cara kita melakukan ta'aruf di tengah-tengah pandemi yang sedang kita alami saat ini? Tentu saja itu bukan suatu hal yang mudah, karena dalam proses ta'aruf kita harus saling bertemu antara keluarga kita dengan keluarga seseorang yang telah berta'aruf dengan kita. Lalu bagaimana ketika kita ingin benar-benar berta'aruf dengan seorang wanita? Guys, sekarang itu zaman-zamannya kecanggihan atau informatika sudah menjadi suatu alat yang lumrah dalam masyarakat. Sehingga jangan khawatir ketika kita ingin bertaaruf dengan seseorang yang kita sukai di tengah pandemi ini, kita bisa mengirimkan misalnya kayak surat lamaran ataupun
kita membuat video memperkenalkan diri kita, keluarga kita kepada keluarga yang ingin benar-benar kita ta'arufi. Kita bisa melakukan video call ataupun lain hal semacamnya. Ketika setelah pandemi ini beres, kita bisa melakukan pertemuan antara dua keluarga yang kita inginkan. Jadi jangan pernah ragu ataupun jangan pernah risau, karena ta'aruf merupakan hal yang dianjurkan dalam Islam. Sehingga janganlah kita berani-berani untuk berpacaran dan melakukanlah proses ta'aruf sebagaimana yang telah Islam ajarkan. Kesimpulannya, ta'aruf itu diperbolehkan dan pacaran itu dilarang dalam agama Islam. Sebelum ditutup, ada satu lagu nih buat kalian semua, supaya kalian bisa mengingatnya. Daripada pacaran, ujung-ujungnya berduaan. Daripada dihasut setan, mending kita ta'arufan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.